kembali lagi dengan saya, Nusya Muhammad Divananda. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang beban RLC pada sumber tekanan DC dan juga AC. Ya, untuk tugas ini kita mengerjakannya secara berkelompok yang beranggotakan 1. Lutfianur dan Alfatika Putri dan juga saya sendiri Nusya Muhammad Divananda. Untuk pokok-pokok pembahasannya yang pertama yaitu adalah sumber-sumber arus listrik. Yang kedua yaitu macam-macam beban listrik. Dan yang ketiga yaitu beban RLC seri dan juga paralel. Untuk pembahasan pertama yaitu sumber arus listrik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah arus searah atau arus DC dan juga yang kedua yaitu arus bolak-balik atau arus AC. Untuk pengertian dari arus searah ataupun DC yaitu adalah sebuah bentuk arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Jadi arusnya itu hanya searah dan memiliki besaran nilai amplitude yang tetap dan arah aliran arus sesuai yang ditentukan. Kemudian untuk pengertian dari arus bolak-balik atau AC adalah sumber arus bolak-balik AC adalah besaran dan arah arusnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik. Istilah AC atau alternative current pada umumnya mengacu pada gelombang yang berubah terhadap waktu dengan bentuk umumnya menyerupai sinusoidal atau gelombang sinus. Untuk bab kedua yaitu pembahasan tentang macam-macam beban listrik. Jadi untuk beban listrik sendiri yaitu ada 3. Yang pertama adalah beban resistif, yang kedua beban kapasitif, dan yang terakhir yaitu adalah beban induktif. Untuk beban resistif adalah elemen rangkai listrik resistor atau resistansi atau disebut hambatan yang memiliki sifat menghambat arus listrik yang mengalir. Tegangan yang mengalir pada akan berbanding langsung dengan arus. Beban resistif yaitu beban yang terdiri dari komponen ohm saja atau komponen resistance. Untuk rumus tegangan dan daya dari tegangan resistan yaitu tegangan sama dengan arus dikali tegangan dikali hambatan atau R. Ya, untuk rumus dayanya adalah P atau daya sama dengan tegangan V dikali arus yang mengalir atau I. Yang kedua adalah beban kapasitif. Beban kapasitif merupakan elemen rangkaian listrik kapasitor, kapasitansi, atau beban kapasitif yang memiliki lambang C yang memiliki sifat mempercepat arus listrik yang lewat padanya serta menggeser tekanan tersebut terhadap arus yang melewatinya. Pada listrik DC, fungsi dari rangkaian listrik kapasitif ini hanya berfungsi saat dihubungkan ke sumber, kemudian tidak berfungsi lagi. Tetapi dalam listrik AC atau bolak-balik akan berfungsi terus-menerus selama masih terhubung dengan sumber. Ini adalah persamaan untuk beban kapasitif. Untuk mencari daya itu tegangan atau V dikali arus atau ampere dikali faktor daya atau cos pi dikali akar 3. Ya, untuk beban selanjutnya yaitu beban induktif. Beban induktif merupakan elemen rangkaian listrik induktor atau beban induktif yang dilambangkan dengan huruf L besar, memiliki sifat menghambat arus listrik dan penunda timbulnya arus terhadap tegangan yang terpasang. Untuk sumber arus DC berfungsi saat dihubungkan ke sumbernya saja. Setelah terhubung tidak berfungsi lagi, jadi hampir mirip dengan beban kapasitif. Tetapi dalam arus AC atau bolak-balik akan berfungsi terus-menerus selama masih terhubung dengan sumber. Ya, berikut adalah persamaan dari beban induktif yaitu B atau daya aktif untuk mencari daya sama dengan tegangan atau V dikali arus atau I dan juga dikali faktor dayanya atau cos pi-nya. Ya, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang beban RLC seri dan juga paralel. Yang pertama, untuk rangkaian seri RLC
Rangkaian seri RLC merupakan beban resistor, induktor, dan juga kapasitor yang dirangkai secara seri di samping. Ya, kita bisa lihat di samping ini merupakan rangkaian RLC seri yang dihubungkan dengan sumber AC atau sumber arus, sumber tegangan bolak-balik. Ya, untuk mempermudah menganalisa rangkaian RLC digunakan diagram fasor atau fasor diagram seperti gambar di samping ya. Ya, kemudian yang kedua yaitu rangkaian paralel AC. Pada rangkaian RLC paralel terjadi percabangan arus yang mengalir, yaitu mengalir menuju resistor, menuju induktor, dan juga menuju kapasitor, sehingga besar arus yang mengalir pada masing-masing beban itu berbeda. Untuk rangkaiannya dapat dilihat pada gambar pertama dari kiri. Kemudian ada yang gambar di tengah itu adalah fasor diagramnya untuk mempermudah kita dalam menganalisa. Dan yang terakhir adalah persamaannya. Ya, untuk kesimpulannya, rangkaian RLC ini dibagi menjadi beberapa macam beban, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Ketika beban dapat dirangkai secara seri ataupun paralel dengan sumber arus AC atau bolak-balik maupun sumber arus DC. Perbedaan yang untuk kesimpulan yang kedua yaitu perbedaan antara rangkaian RLC paralel dan rangkaian RLC seri terletak pada besar nilai arus yang mengalir pada masing-masing beban. Untuk kesimpulan yang ketiga yaitu pada rangkaian RLC seri nilai arus yang mengalir pada masing-masing beban akan sama, sedangkan rangkaian RLC paralel nilai arus yang mengalir pada masing-masing beban akan berbeda. Hal tersebut dikarenakan adanya percabangan beban dalam satu rangkaian RLC. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.